Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai lembaga keuangan syariah lainnya. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau financial asset atau tagihan seperti saham dan obligasi. Atau dalam pengertian lain diartikan bahwa lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan berdasarkan cara kerjanya, lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbedaan sistem keuangan konvensional dan syariah. Berdasarkan aspek prinsip, sistem keuangan konvensional menganut konsep scarcity, sedangkan sistem keuangan syariah menganut goal-oriented discipline. Berdasarkan aspek mekanisme pasar, sistem keuangan konvensional menganut paham mekanisme pasar bebas, sedangkan sistem keuangan syariah tidak meyakini adanya pasar bebas. Berdasarkan aspek distribusi kekayaan, sistem keuangan konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan sistem keuangan syariah, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan. Berdasarkan aspek perolehan keuntungan, sistem keuangan konvensional menganut prinsip time value of money yang dikenal dengan istilah bunga. Sedangkan sistem keuangan syariah, perolehan keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil yang besarannya ditentukan dalam jumlah persentase. Lembaga keuangan syariah. Berdasarkan bentuknya, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah bank merupakan badan usaha yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari pihak yang surplus dana, kemudian menyalurkan kepada pihak yang defisit dana, dan menyediakan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank merupakan lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai penyedia jasa keuangan bagi nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Jenis lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama adalah pegadaian syariah, yang kedua adalah asuransi syariah, yang ketiga adalah reksadana syariah, dan yang keempat adalah pembiayaan syariah. Di Indonesia, penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan. Berdasarkan POJK tersebut, perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Adapun pengertian dari pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan syariah. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah, wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zulum, riswah, dan objek haram. Adapun terdapat 3 kegiatan pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa. Kegiatan pembiayaan jual beli dilakukan dengan menggunakan akad murabahah, salam, dan atau itisna. Selanjutnya,
Pembiayaan investasi dilakukan dengan menggunakan akad mudorobah, musyarakah, mudorobah mustarokah, dan musyarakah mutanakisoh. Terakhir, pembiayaan jasa dilakukan dengan menggunakan akad ijaroh muntahiyah bitamlik, hawalah atau hawalah bil ujrah, wakalah atau wakalah bil ujroh, khafalah atau khafalah bil ujroh, jualah dan atau qard. Kemudian terdapat beberapa perbedaan antara lembaga pembiayaan konvensional dan lembaga pembiayaan syariah, yaitu yang pertama adalah dasar hukum. Pada lembaga pembiayaan konvensional berlandaskan pada undang-undang dan hukum negara, dan lembaga pembiayaan syariah berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. 2. Penyediaan pembiayaan. Pada lembaga pembiayaan konvensional disediakan oleh bank konvensional, BPR, atau pegadaian. Pada lembaga pembiayaan syariah disediakan oleh bank syariah, BPRS, atau perusahaan penyedia pembiayaan dengan prinsip syariah. Ketiga, sistem operasional. Pada lembaga pembiayaan konvensional diberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian berdasarkan aturan nasional. Sedangkan pada lembaga pembiayaan syariah tidak menerapkan prinsip bunga, melainkan akad bagi hasil atau nisbah. Keempat, penerapan bunga dan denda. Pada lembaga pembiayaan konvensional, apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran, akan dikenakan denda berupa bunga. Sedangkan pada lembaga pembiayaan syariah, apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran, akan dilakukan perundingan hingga mencapai kesepakatan bersama. Kelima, hubungan antara nasabah dan penyedia pembiayaan. Pada lembaga pembiayaan konvensional, hubungan antara nasabahnya adalah debitur dan kreditur. Namun, pada lembaga pembiayaan syariah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu penjual pembeli, kemitraan, atau sewa dan penyewa. Keenam, pengawas kegiatan. Pada lembaga pembiayaan konvensional, aktivitasnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Pada lembaga pembiayaan syariah, aktivitasnya diawasi oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya kita akan membahas asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau yang disebut dengan peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya kita akan membahas 4 hal yang mendasari terkait asuransi syariah. Yang pertama adalah asal mula asuransi syariah atau yang biasa disebut dengan Al-Aqilah. Aqilah adalah konsep asuransi Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah. Apabila mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi pertama di dunia yang dipersiapkan langsung oleh Nabi Muhammad, yang beberapa pasalnya memuat asuransi sosial dengan sistem Aqilah. Dalam pasal 3, Rasulullah membuat ketentuan mengenai penyelamatan tawanan yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan. Konstitusi tersebut merupakan bentuk lain dari asuransi sosial. Selanjutnya adalah konsep tolong-menolong atau at-takaful. Takaful berasal dari kata takafala ya takafala yang berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung risiko yang lainnya atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaru, dana ibadah, sumbangan, derma, yaitu yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. Ada 3 prinsip penegakan takaful atau muamalah. Yang pertama adalah saling bertanggung jawab, yang kedua saling bekerja sama dan saling membantu, dan yang terakhir adalah saling melindungi. Pada definisi asuransi syariah sebelumnya, kami telah membahas terkait tabaru. Tabaru adalah komponen ketiga, yaitu hibah atau dana kebajikan. Tabaru artinya sumbangan atau hibah atau dana kebajikan atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabari atau dermawan. Jumhur ulama mendefinisikan tabaru dengan akad yang mengakibatkan pemilihan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Selanjutnya yang kami bahas adalah akad. Akad berarti perikatan
perjanjian, dan pemufakatan al-ittifaq. Secara terminologi fikih, akad adalah pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul pernyataan penerimaan ikatan. Dalam teori hukum kontrak secara syariah atau nazariyati al-uqud, setiap terjadi transaksi maka akan terjadi salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah kontrak yang sah, yang kedua kontraknya fasad, dan yang ketiga adalah akadnya batal. MUI melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang pertama adalah ketentuan umum, yang kedua akad dalam asuransi, yang ketiga kedudukan setiap pihak dalam at-tijarah dan tabaru, yang keempat ketentuan dalam akad tijarah dan tabaru, jenis asuransi akadnya, dan premi. Poin selanjutnya kita akan membahas terkait gharar atau ketidakpastian. Arti gharar adalah al-kidah atau penipuan, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar atau fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Ada 4 syarat jual beli. Yang pertama, timbangannya harus jelas. Yang kedua, barang dan harga yang jelas dapat dimaklumi. Yang ketiga, mempunyai tempo tanggung yang dimaklumi. Yang keempat, ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Selanjutnya adalah maisir atau judi atau untung-untungan. Maisir berarti secara harafiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Dalam terminologi agama, maisir adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh 2 pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Maisir dalam asuransi konvensional yaitu ketika seorang pemegang polis mendadak kena musibah. Yang kedua, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu. Dan yang terakhir adalah apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pegadaian syariah. Apa sih pegadaian syariah itu? Gadai dalam perspektif Islam disebut ran, yaitu suatu perjanjian yang menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Teknis operasional pegadaian syariah sendiri disesuaikan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung riba di dalamnya. Landasan hukum pegadaian syariah. Landasan hukum pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan istihad ulama. Landasan hukum pegadaian syariah yang pertama yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 382 menjelaskan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan. Barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Landasan hukum pegadaian syariah yang kedua yaitu hadis dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resiko. Landasan hukum pegadaian syariah yang ketiga yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk gadai diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transaksi gadai sendiri telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan gadai syariah ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan syariah Islam. Adapun rukun gadai syariah yaitu 1. Ar-Rahin, yaitu orang yang menggadaikan.
Ar-rahin diisyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. 2. Al-murtahin, yaitu yang menerima gadai. Al-murtahin merupakan orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Tentang rahin dan murtahin diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cukup untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik. 3. Almarhun, yaitu barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan merupakan barang yang digunakan orang yang menggadaikan untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Barang yang digadaikan disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak yang menerima gadai. 4. Almarhun bih atau utang, yakni sejumlah dana yang diberikan orang yang menerima gadai kepada orang yang menggadaikan atas dasar besarnya tafsiran barang yang digadai. 5. Sik, ijab dan qabul, yaitu kesepakatan orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai dalam melakukan transaksi gadai. Selain rukun gadai syariah, dalam melaksanakan gadai syariah, adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi 1. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik atau batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. 2. Marhun bih atau pinjaman. Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut, serta pinjaman itu jelas dan tertentu. 3. Marhun atau barang yang digadaikan. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. 4. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi. Akad perjanjian gadai syariah. Akad perjanjian gadai syariah terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, akad qorat al-hasan. Akad qorat al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Dalam hal ini transaksi gadai harta benda yang bertujuan mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. 2. Akad al-mudharabah. Akad al-mudharabah dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal kerja. 3. Akad ba'i al-muqayyadah. Akad ba'i al-muqayyadah yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan mengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif. 4. Akad ijarah. Akad ijarah adalah akad yang objeknya yaitu penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Produk pegadaian syariah. Sesuai dengan landasan hukum pegadaian syariah, maka pegadaian syariah mengeluarkan beberapa produk jasa keuangan, yaitu 1. Arran. Yang dimaksud dengan arran adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. B.
pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. 2. Ar-Rum. Produk ini merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah pegadaian yang menganut prinsip syariah dan didasarkan atas kelayakan usaha. 3. Jasa taksiran. Jasa produk ini memungkinkan masyarakat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. 4. Produk mulia. Produk ini dapat mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi emas. Selain daripada lembaga keuangan syariah, terdapat gerakan ekonomi syariah non-lembaga keuangan. Pariwisata halal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan atas dasar untuk menumbuhkan motivasi rasa atau nilai religi dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah, tempat pemakaman, atau tempat bersejarah yang memiliki nilai-nilai religi sesuai dengan agama yang dianut. Jenis pariwisata ini merupakan segmen wisata dengan memberikan fasilitas kebutuhan dasar yang diperlukan oleh wisatawan muslim sesuai dengan hukum Islam. Namun, fasilitas pariwisata halal juga dapat dinikmati oleh wisatawan yang bukan beragama Islam karena secara keseluruhan inti dari fasilitas yang dimaksudkan hanya mengacu pada fasilitas makanan maupun minuman dengan label halal, restoran halal, dan hotel syariah. Wisata halal yaitu perjalanan wisatawan muslim ke suatu tempat dengan motivasi untuk meningkatkan keimanan dan dalam perjalanan tersebut selalu melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Terdapat 8 unsur-unsur perbedaan antara wisata halal, religi, dan konvensional. 8 unsur tersebut adalah objek, tujuan, target, pemandu wisata, fasilitas ibadah, kuliner, relasi dengan masyarakat di sekitar destinasi wisata, dan rencana perjalanan. Terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan dalam layanan wisata halal, yaitu pertama, harus memenuhi setidaknya 2 aspek, seperti fasilitas sholat dan makanan halal. Kedua, terpenuhinya fasilitas toilet dengan air yang baik dan ada layanan maupun fasilitas saat bulan puasa. Yang ketiga, selain itu dianjurkan untuk tidak ada aktivitas minuman beralkohol serta tentunya layanan rekreasi yang baik. Kriteria umum pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI yaitu yang pertama adalah berorientasi pada kemaslahatan umum. Kedua, berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, menghindari maksiat seperti zina, pornografi, porno aksi, minuman keras, narkoba, dan judi. Menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila. Kelima, menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan. Keenam, bersifat universal dan inklusif. Ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan. Dan kedelapan,
menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.